hate all men, but when he loves Pepatah mengatakan bahwa cinta akan membuat Anda melakukan hal-hal bodoh. Cinta membuat Anda mengabaikan setiap pertimbangan untuk melakukan hal konyol dan berbahaya. Namun, apakah Anda akan bertindak sejauh seperti melakukan tindakan kriminal? Ketika Chelsea Shipp mengucapkan kata-kata tersebut di dalam video TikTok-nya, dia mungkin menganggapnya sebagai lelucon. Namun itu akan menjadi sebuah pertanda dengan apa yang akan dia lakukan di beberapa bulan kemudian. Dan semua yang ia lakukan hanya untuk melindungi pacar predatornya. Ladies and gentlemen, ini adalah sebuah kisah dari kasus Chelsea Shipp. Tidak banyak informasi yang melatar belakangi kasus ini. Namun, yang kami tahu adalah Chelsea and Mary Shipp adalah seorang wanita berusia 24 tahun yang tinggal di Crystal Beach, Texas. Dia sangat menyukai media sosial dan dia sangat aktif di Instagram dan juga TikTok. Di akun Instagram miliknya, dia menulis di profilnya, I don't second guess, I just roll the dice. Seiring berjalannya waktu, Anda akan menyaksikan bahwa pernyataan tersebut akan segera terwujud. Pada musim panas di tahun 2021, Chelsea bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan kebersihan di Crystal Beach, di mana ia bertemu dengan Brandy Moon dan keduanya menjadi teman baik. Bahkan, si Chelsea membantu Brandy untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang sama. Namun, segera setelah si Brandy dipekerjakan, Chelsea kehilangan pekerjaannya karena alasan yang tidak diketahui. Namun, keduanya terus berhubungan baik. Saat itu, Chelsea berpacaran dengan seorang pria bernama Cody Arnold dari Beaumont, Texas. Pria ini berusia 21 tahun dan memiliki catatan kriminal sejak dia masih di sekolah menengah. Dia pernah menghancurkan sebuah mobil milik seorang guru setelah dia diberhentikan karena memasuki area terlarang di sekolah. Di awal tahun 2022, Chelsea tidak memiliki pekerjaan. Dia memposting video ini di TikTok-nya dengan caption, Starting 2022 out jobless. LMAO, it be like that. Pada Jumat malam di tanggal 25 Maret tahun 2022, Brandy menerima telepon dari Chelsea yang menanyakan apakah dia dan Cody Arnold bisa mampir ke rumahnya di Winnie, Texas. Menurut Brandy, keduanya sudah lama tidak berbicara atau bertemu satu sama lain. Jadi dia sedikit terkejut mendengar kabar darinya. Ketika mereka tiba, mereka ditemani oleh seorang gadis lain yang diperkenalkan oleh Chelsea sebagai pacarnya Cody. Si Brandy ini mengatakan bahwa ketiganya hanya singgah selama 10-15 menit sebelum akhirnya mereka pergi. Di hari berikutnya, di hari Sabtu, Chelsea ini menelpon Brandy untuk meminjam mobilnya. Dan pada siang hari, si Brandy ini meninggalkan tempat kerja dan menuju ke rollover pass untuk bertemu dengan Chelsea dan juga Cody Arnold. Ketika si Chelsea ditanya untuk apa dia meminjam mobil milik Brandy, si Chelsea hanya menjawab bahwa dia memiliki beberapa urusan yang harus dia urus, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Brandy tidak terlalu memikirkannya saat itu, sehingga ia mengambil truk Dodge putih milik Chelsea dan memberikan Nissan warna biru miliknya. Namun, di keesokan paginya, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Chelsea. Si Chelsea mengembalikan mobil Brandy pada jam 8 pagi di hari Minggu. Namun, si Brandy menyadari bahwa dia tampak gelisah. Si Brandy bertanya apakah dia baik-baik saja dan apakah dia ingin bicara. Namun Chelsea tidak menjawab. Kemudian Brandy mengatakan kepadanya, I'm here for you if you need me. Si Chelsea hanya menjawab oke dan berjalan keluar. Namun, di saat dia pergi, dia mengatakan sesuatu yang membuat Brandy sangat terkejut. Hey, don't forget if anybody asks you, I was with you in Baytown and Cody had your car. Why? What's up? Chelsea tidak langsung menjawab. Dia malah bertanya apakah Brandy membawa ponselnya. Si Brandy merasa ini mencurigakan karena dia tahu Chelsea pernah menggunakan obat terlarang sebelumnya. Dia berasumsi ini ada hubungannya dengan hal tersebut. Namun Chelsea memintanya untuk ikut dengannya di truk miliknya. Dan ketika dia melakukannya, si Chelsea berbicara. I got rid of her. Dan Brandy menjawab, What did you do? Beat her up or something? Si Chelsea membuat gerakan menembak dengan dua jari seperti dia menembakkan pistol dan menggerakkan ibu jari 2 kali seolah-olah dia menembakkan pistol. I shot her. Terkejut dengan apa yang didengarnya, Brandy bertanya pada Chelsea. Where is she? Is she okay? Kemudian dijawab oleh Chelsea. He asked me to take care of a problem, and now he has to do what he has to do. Si Brandy terkejut dan khawatir jikalau dia akan terseret dalam sebuah kasus pembunuhan karena mobilnya digunakan dalam menjalankan aksi tersebut. Segera setelah Chelsea pergi, si Brandy langsung menelpon ayah mertuanya yang merupakan seorang polisi constable untuk Chambers County. Ketika dia menceritakan semua informasi yang didapat dari Chelsea, ayah mertuanya pun menelpon polisi setempat. Setelah berbicara dengan Brandy, polisi juga
mewawancarai keponakan Brandy, Cody Lee Smith. Cody yang berbeda, yang memiliki beberapa informasi yang cukup mengejutkan. Tidak jelas seberapa dekat Chelsea dan Cody Lee ini mengenal satu sama lain. Namun, saya hanya berasumsi bahwa mereka mungkin pernah bertemu beberapa kali melalui Brandy. Rupanya, si Chelsea ini sempat menghubungi Cody Lee Smith dan mengaku telah membunuh seorang gadis dengan pistolnya sendiri. Dia kemudian meminta bantuan untuk memindahkan mayat yang ada di rumah Cody Arnold. Cody Lee Smith tentu saja menolak untuk membantunya dan dia malah melaporkannya ke polisi. Setelah mendapatkan informasi dari mereka berdua, polisi sekarang harus menemukan Chelsea dan Cody Arnold. Pada malam itu juga, pada pukul 10.15 menit, petugas kepolisian berhenti di depan karavan milik Cody Arnold di Beaumont, Jefferson County. Cody Arnold ada di dalam rumah dan dia bahkan membukakan pintu dan keluar untuk berbicara dengan polisi. Para petugas bertanya apakah dia keberatan jika mereka masuk dan menggeledah karavan milik Cody. Dan Cody pun setuju. Beberapa saat setelah memasuki karavan tersebut, polisi menemukan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Mereka menemukan mayat seorang gadis muda tergeletak di tempat tidur milik Cody Arnold dengan luka tembak di kepala. Bagian atas tubuhnya dibungkus dengan kantong sampah berwarna hitam dan bagian bawahnya hanya dibungkus dengan selimut. Selongsong peluru pun terlihat jelas di atas bantal. Dan di samping tempat tidur, polisi melihat ada tempat sampah berwarna hitam mengkilap yang diposisikan di samping mayat perempuan tersebut. Tempat sampah ini cukup besar untuk menyembunyikan tubuh manusia. Saat itu juga, si Cody langsung ditangkap dan dibawa untuk diinterogasi. Dan pada saat itulah, rincian mengerikan tentang apa yang telah terjadi akhirnya terungkap. Dan mayat tersebut pun diidentifikasi sebagai Kathleen Nicole Stone, berusia 16 tahun dari Fedor, Texas. Tidak banyak informasi mengenai Kathleen. Namun, dari apa yang saya temukan di Facebook miliknya, dia kehilangan ibunya di usia yang masih sangat muda. Dan dia dibesarkan oleh ayah dan ibu tirinya. Polisi menggambarkan hubungan Kathleen dengan Cody Arnold hanya sebagai selingkuhan. Meskipun dia masih di bawah umur, tidak jelas kapan Chelsea mengetahui hubungan asmara Cody dengan anak di bawah umur ini. Atau mungkin dia sudah tahu tentang usia Kathleen sejak awal. Dan dia tidak melakukan apa-apa tentang hal tersebut. Sebaliknya, dia malah memutuskan untuk melibatkan dirinya dalam cinta segitiga yang sakit dan juga menyimpang. Meskipun tidak ada bukti bahwa Cody pernah berhubungan intim dengan Kathleen, pada hari pembunuhan, Cody mengatakan kepada kepolisian bahwa dia sedang berkumpul di rumahnya. Ketika dia dan Chelsea mulai berdebat tentang Kathleen yang masih di bawah umur, dalam panasnya perdebatan, Cody mengatakan bahwa Kathleen sedang hamil. Menurut Cody, berita ini membuat Chelsea menjadi sangat marah. Karena ketika dia meninggalkannya berduaan dengan Kathleen untuk pergi ke kamar mandi, dan di saat dia kembali, si Cody ini menemukan Chelsea menodongkan pistol ke arah si Kathleen. Dan sebelum dia bisa melakukan apapun untuk menghentikannya, Chelsea menarik pelatuk dan mengakhiri hidup Kathleen. Si Cody mengklaim bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun dan dia bahkan tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dia menjelaskan bahwa satu-satunya yang ia lakukan adalah menutupi kepala Kathleen dengan kantong sampah karena dia tidak ingin melihatnya seperti itu. Namun, dia tidak menelpon polisi untuk melaporkan pembunuhan tersebut dan membiarkan mayatnya tergeletak di tempat tidurnya dari jam 3 sore hari Sabtu sampai pihak kepolisian tiba di TKP di hari Minggu jam 10:15 malam, sekitar lebih dari 31 jam. Meskipun versi ceritanya tampak nyata, namun polisi tidak mempercayainya begitu saja karena dia tidak dapat menjelaskan mengapa ada tempat sampah besar di kamarnya. Dan dia rupanya telah berbohong tentang tidak mengetahui di mana si Kathleen ini berada sebelum polisi akhirnya menemukan mayatnya. Inilah yang ditulis polisi dalam pernyataan tertulis. Based on these facts, it is believed that Cody Arnold worked in concert with Chelsea Ship to commit a murder by going with Ship to obtain a vehicle for potential transport of the body, and concealed the body with the trash bag, and failed to report the murder to law enforcement, and lied to law enforcement, stating that he had not seen the girl since 9 p.m. on Saturday, 3/26/2022, and about knowing the whereabouts, as her body laid in his bed as he spoke to law enforcement outside his home. Cody Arnold pun akhirnya ditahan dengan jaminan uang sebesar $1 juta. Sementara Chelsea masih dalam pelarian. A manhunt is underway tonight for a Texas woman suspected of taking part in the murder of a 16-year-old girl. Si Chelsea ini berhasil menghindari penangkapan selama sekitar 4 hari. Namun, keberuntungannya segera habis. Dia akhirnya ditangkap pada hari Kamis sekitar pukul 3:40 pagi di sebuah rumah di Liberty Hill, sekitar 400 km dari TKP. Ketika dia diinterogasi, dia menceritakan kisah yang sama sekali berbeda dengan keterangan Cody. Menurut Chelsea, Cody justru memintanya untuk menghabisi nyawa si Kathleen karena dia takut berurusan dengan hukum karena dia telah menghamili Kathleen yang masih di bawah umur. Dan untuk beberapa alasan yang aneh, si Chelsea
setuju untuk melakukannya dan bahkan ia menembak Caitlyn di bagian kepalanya. Tugas Cody seharusnya membuang mayat Caitlyn, namun tampaknya ia panik dan memaksa Chelsea untuk mendekati Cody Smith untuk meminta bantuan. Entah keterangan dari Cody atau Chelsea yang Anda yakini kebenarannya. Faktanya, kedua monster ini telah merenggut nyawa seorang gadis muda yang tak berdosa hanya karena alasan yang konyol. Dan fakta selanjutnya yang akan membuat Anda semakin marah adalah sebuah laporan otopsi kemudian mengungkapkan bahwa Caitlyn bahkan tidak hamil. Dia benar-benar dihabisi tanpa alasan. Setelah kasus ini viral, orang-orang mulai membanjiri akun Instagram Chelsea dan akun TikTok miliknya, di mana mereka mencatat bahwa beberapa videonya benar-benar menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut memang direncanakan. Dia telah memikirkannya cukup lama sebelum akhirnya dia melakukannya. Chelsea dan Cody Arnold telah didakwa atas tuduhan pembunuhan, dan saat ini mereka sedang ditahan di Jefferson County Correction Facility atas perbuatan keji yang mereka lakukan. Ladies and gentlemen, saya Babak Nizar. Terima kasih sudah menonton.